Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Semangat anak-anak, belajar dari rumah pasti kita bisa. Salam sehat untuk kita semua. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk, cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, mari kita coba bersama-sama ya anak-anak. Silakan diperhatikan. Ya, kegiatan ini seharusnya kalian lakukan di sekolah secara berkelompok. Nah, Pak Guru ganti, sekarang kita belajar bersama-sama. Ayo, yang pertama, kumpulkan benda-benda padat yang ada di sekitarmu. Alat dan bahan: ember, kemudian gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya: masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama ya. Contoh nomor 1. Nama benda pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Benar. Dapat digenggam. Benar. Kemudian tidak dapat digenggam. Salah. Mari kita mulai percobaan ini. Pertama, Pak Guru siapkan kotak plastik. Tadi bahannya harusnya ember, Pak Guru ganti pakai kotak plastik. Kemudian ada gelas, kemudian ada kantong plastik. Anak-anak juga bisa membuka buku tema 3 halaman 82 untuk melihat tabel yang seperti di video Pak Guru ini. Jadi tetap buku paket kalian dimanfaatkan. Yang pertama, tadi contohnya pensil. Masukkan ke dalam kotak plastik tetap, kemudian dimasukkan ke dalam gelas juga tetap, tidak berubah ya. Kemudian ke dalam kantong plastik juga bentuknya tetap. Kemudian bisa digenggam. Nah, dicentang bisa digenggamnya. Berikutnya benda kedua. Nah, benda kedua yang diperagakan adalah plester ya, plester plastik. Atau selotip. Nah, pertama kita masukkan selotipnya ke dalam kotak plastik. Bentuknya tetap. Kemudian ke dalam gelas juga bentuknya tetap anak-anak. Perhatikan, sekarang kita masukkan ke dalam kantong plastik. Apakah selotipnya berubah? Ya, tetap juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda padat selotip ini tidak berubah bentuk, bisa digenggam. Berikutnya, benda berikutnya yang ketiga adalah stabilo. Benda yang ketiga adalah stabilo. Pertama kita masukkan ke dalam kotak plastik stabilonya anak-anak. Tetap ya, kalian bisa lihat sendiri.
Kemudian masukkan ke dalam gelas. Stabilonya juga tetap tidak berubah bentuk. Kemudian yang terakhir kita masukkan ke dalam kantong plastik. Ya, bentuknya sudah dapat kalian tebak, yaitu tetap. Jadi benda padat itu bentuknya tidak berubah, tetap. Kemudian jika digenggam, ini stabilonya bisa digenggam. Kemudian kita centang ya. Berikutnya, untuk kalian di rumah tidak usah mencoret bukunya, silakan perhatikan video ini saja. Yang di buku paket biarkan kosong. Berikutnya lem. Nah, lem dimasukkan ke dalam kotak plastik. Tetap tidak berubah. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas, juga tetap. Bentuknya tidak berubah ya anak-anak. Kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik. Tentu saja bentuknya juga tetap. Jadi bentuk benda padat itu tetap tidak berubah-ubah. Yang keempat, bisa kita isi lem bisa digenggam. Nah, karena benda padat bisa digenggam ya. Nah, anak-anak, bagaimana setelah tadi kita mencoba bersama? Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuk benda padat tetap, tidak dipengaruhi wadahnya. Bentuk benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Apa anak-anak yang dipakai? Yaitu rolmeter ya. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, caranya adalah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km, jadi totalnya 13 km. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, caranya bagaimana anak-anak? Ya, jarak yang ditempuh itu dikurangi dengan jaraknya Beni. Jadi diketahui jarak yang akan ditempuh 350 meter, kemudian jarak yang baru Beni tempuh 200 meter. Pertanyaannya,
Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? ...350 meter dikurang 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Caranya adalah, pertama dilihat jarak tempuhnya. Siti 4.740 meter, Edo 2.500 meter. Jadi yang ditanya itu apa? Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Caranya menjawab 4 angka yang lebih besar ya. 4.740 dikurang 2.500 meter. Jadi jawabannya adalah 2.240 meter. Itu hasil setelah dikurangi anak-anak. Ingat, selisih itu dikurangi. Kemudian yang nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Yang pertama dilihat jaraknya ya, 3 km dengan 2 km. Sekarang caranya menjawab. Ini cara lengkapnya anak-anak. Berapa kilometer jarak yang masih ditempuh Udin hingga sampai ke sekolah? Itu caranya 3 km dikurang 2 km sama dengan 1 km. Jika diubah menjadi meter, 1 km adalah 1000 meter. Yang keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Yang pertama 130 km diubah menjadi meter, jadinya 130.000 meter. Berikutnya 50.000 meter, sudah sama ya, 50.000 meter dengan 130.000 meter itu sama satuannya, yaitu meter. Kemudian sisa jaraknya adalah tinggal dikurangkan saja. 130 dikurang 50, 0, yaitu 80.000 meter. 80.000 meter jika diubah menjadi 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Nomor 5, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Rumah ke pasar 100 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Mungkin kalian juga bisa mencari jawabannya ya dengan cara membuat oret-oretnya. Nah, sudah anak-anak? Sekarang perhatikan lagi. Yang ditanya tadi berapa jarak rumah
Siti ke sekolah. Caranya 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter, anak-anak. Mari kita lanjutkan, anak-anak. Apakah suara musik termasuk benda? Ya, tentu tidak ya. Suara musik bukan benda karena tidak memiliki massa ataupun menempati ruang. Nah, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa belajar lagu barisan musik. Barisan musik ini ciptaannya Atih Mahmud. Pada buku paket juga sudah terdapat, silakan lihat halaman 81 sampai 87. Barisan musik ciptaan Atih Mahmud ini untuk mengiringi gerak lemah atau gerak kuat ya. Anak, silakan nanti kalau ingin mencoba di rumah menyanyikan lagu ini, sebelumnya cari dulu tembang dari barisan musik ini ya. Dengar suara musik mengawali pawai dan seterusnya. Silakan kalian searching di YouTube untuk menemukan lagu dari Bapak Atih Mahmud ini ya, anak-anak. Pak Guru lanjutkan. Gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Ini cukup gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Pak Guru lakukan dengan iringan lagu di atas. Yang kita pelajari tadi adalah menemukan arti kata dari kosakata baru, kemudian mengidentifikasi pola irama lagu, kemudian mengetahui alat ukur yang sesuai untuk mengukur tinggi atau panjang suatu benda. Sampai jumpa ya anak-anak, kita bertemu lagi esok hari. Tetap semangat belajar dari rumah. Ayo anak-anak, support Pak Guru untuk selalu membuat video-video terbaru dengan cara tekan tombol subscribe, klik tombol loncengnya juga. Terima kasih anak-anak.